Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengomunikasikan, serta mengevaluasi teknologi digital secara aman, etis, dan produktif. Definisi yang demikian dapat kita ringkas menjadi literasi digital adalah proses penciptaan manusia yang otonom di dalam ruang digital. Kita, generasi Z, mungkin telah merasa mencapainya dengan kesadaran penuh. Namun, benarkah demikian? Halo pengamat, salam akal budi bagi seluruh yang berkesadaran. Saya, Satria Pratama Usman, seorang pelajar biasa dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pembahasan ini merupakan respon saya terhadap kondisi literasi digital saat ini melalui sudut pandang serial buku The Republic karya Plato yang diterbitkan pada 375 sebelum Masehi. Khususnya melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dan metode dialektis. Topik ini mungkin akan sedikit berbobot bagi sebagian orang. Namun saya yakin para pengamat di sini adalah orang yang lebih dari siap untuk pembahasan ini. Generasi Z yang lahir dengan dibidani oleh perubahan iklim komunikasi, dibesarkan oleh algoritma yang dipersonalisasi, serta kredibilitas palsu para kreator digital yang menjadi idola sedari dini. Mereka adalah generasi yang tadinya kita kira akan merdeka di ruang digital. Sayangnya, tidak demikian menurut Socrates. Melalui dialog dalam Republik, ia menggambarkan bahwa kebebasan justru lahir ketika akal atau logos menuntun nafsu atau epitumia, bukan sebaliknya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebebasan yang kini terjadi di dunia modern tidak lebih dari anarki pikiran karena ketidakkuatan basis nalar yang dibangun secara koheren di dalamnya. Kini, kita mengenal algoritma yang dipersonalisasi, yaitu proses memaparkan informasi sesuai dengan perilaku pengguna secara terus-menerus untuk mempertahankan perhatiannya. Hal ini membuat pengguna seolah terus dibelai dan didoktrin oleh algoritma itu sendiri. Bahwa pandangannya yang paling benar. Sebagaimana disebutkan dalam The Filter Bubble, karya Pariser, bahwa target akan terus disuapi hal yang sama secara terus-menerus. Padahal hal ini buruk. Karena sudut pandang orang tersebut akan semakin terbatas, ujar Eli Pariser dalam bukunya. Hal yang lumrah terjadi di generasi Z ini sejatinya pernah dikritisi oleh Socrates dalam The Cave Allegory. Ia bilang, ketika orang berada di dalam goa yang gelap, kemungkinan besar orang tersebut akan berpikir, wah, ternyata dunia adalah tembok batu yang gelap ya. Tanpa sempat sadar bahwa dunia yang ia kenal hanyalah sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Dan beresiko menghasilkan kecacatan pikir karena sudut pandangnya yang terbatas. Padahal, alangkah idealnya ekosistem digital yang terliterasi jika kita senantiasa melihat keluar goa dengan mempertanyakan banyak konten digital secara konsisten. Meskipun hal tersebut dapat mengusik ego dan pengetahuan yang sudah kita anggap benar sebelumnya. Lalu, kini di kalangan Gen Z pula, kini terjadi fenomena yang disebut matinya kepakaran. Dalam jurnal dari Safira Aka pada 2025, Gen Z di Asia lebih percaya influencer dibanding sumber-sumber lainnya. Dalam Republik sendiri, Socrates berpendapat bahwa mereka yang memiliki ketenaran seharusnya tidak diikuti secara buta. Karena hal tersebut justru menutup ruang pikir akibat tendensi emosional terhadap suatu figur. Dalam konteks literasi digital, peristiwa ini dapat menjadi lebih mengkhawatirkan. Karena dengan kepatuhan buta, masa yang tidak terliterasi ini berkemungkinan akan disetir oleh kepentingan yang merupakan negasi dari kebenaran. Yang justru sayangnya akan dibela oleh mereka secara ekstrim. Ironisnya, hal ini kontraproduktif dengan tujuan literasi digital. Karena hal ini menjadikan mereka yang tidak terliterasi semakin terkungkung oleh figur dan kalimat dari orang dengan citra tertentu tanpa sempat berpikir kritis. Baiklah, jika kebebasan berpikir di era modern
tak pernah steril dari penggiringan opini yang menyebar secara sporadis, serta ancaman kognitif seperti algoritma, sebagaimana ujaran Foucault dalam disiplin and punish. Maka, bagaimana cara kita menangkal efek-efek permasalahan sistemik tadi untuk meliterasi diri di era digitalisasi? Jawabannya adalah pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan kritis terhadap fakta dan motif di realitas digital menjadi sebuah cara paling relevan untuk meliterasi diri di saat ini. Dengan mempertanyakan setiap informasi yang kita terima, kita melatih pikiran kita untuk berpikir dan menyeleksi sebuah narasi, bukan sekedar mengonsumsinya mentah-mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Platform seperti Google Scholar, Sinta, dan web koreksi fakta lainnya juga bisa menjadi verifikator atas pertanyaan yang diajukan dan validator atas ide-ide yang hendak kita tawarkan. Maka dari itu, tugas literasi digital tidak berhenti pada orang-orang yang memilih untuk sadar, tapi kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi Z yang harus membuka pandangan secara sehat terhadap perbedaan pendapat. Karena pikiran mendalam bukan lagi kekhususan bagi para filsuf, bukan lagi dagangan para aristokrat, atau hidangan makan malam bagi para ningrat. Pikiran mendalam adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat, bahkan proletar sekalipun. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan dari tsunami informasi. Socrates pernah berkata, pikiran yang tidak pernah diuji secara empirik tidak layak dijalani. Maka dari itu, kita harus memiliki autokritik untuk menjadikan diri kita orang dengan kecerdasan yang epistemik. Salam akal budi, Satria kepada pengamat.